kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Melayani. Iya, aku juga dengar. Iya, aku juga dengar. Dengar Tante? Itu suara apa ya? Di mana ya? Ya, ada apa ya? Aku jadi penasaran. Boleh nggak aku keluar dulu sebentar, aku mau lihat? Gak usah Tante Desi. Ini kan kita sudah mulai ibadah, mau ibadah nih. Tuh, lihat adik-adik sudah menunggu. Iya, jadi biar aku aja yang lihat ya. Oke, tadi. Iya, nanti aku cerita sama Tante dan Om ya apa yang terjadi ya. Oke, Tante. Oke, selamat Hati-hati di beribadah. jalan. Langsung tengah, Kak. Nah, ayo Tante Desi, Om-Om, kita mau sapa adik-adik yang sudah siap untuk beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, selamat tahun baru ya adik-adik. Di tahun yang baru ini beribadahnya harus lebih semangat. Kita semangat ya Om ya. Semangat ya. Wah, Om dan Tante semuanya di sini bersemangat. Yuk, kita mau mulai ibadah kita pagi ini dengan menaikkan lagu apa Om? Senin, Selasa, Engkau tetap raja. Yuk adik-adik. Senin, Selasa, Engkau tetap raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Adik-adik, Om dan Tante, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang hari ini akan memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, Om Tante, Tuhan Yesus tuh sangat sayang sama kita semua. Adik-adik bisa nggak sebutkan apa saja bukti Tuhan Yesus sayang sama kita? Ayo coba sebutkan. Aku tahu Tante. Apa? Tuhan Yesus sayang sama aku. Oke. Ya kan? Contohnya apa? Buktinya Tuhan Yesus selalu melindungi aku Tante. Ya kan? Betul. Aku Tante. Apa-apa Om? Tuhan Yesus selalu memberkati aku. Yes, betul banget. Dan yang gak kalah penting lagi adalah Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita semua. Benar ya Om Tante ya? Kan kita baru saja memperingatinya ya hari Natal kemarin. Nah, senangnya ya adik-adik ya kita mau jadi anak Tuhan yang selalu disayang sama Tuhan. Ayo adik-adik kita mau memuji Tuhan dengan sukacita, suara yang keras dan dari hati yang penuh nyanyian buat Tuhan kita.
Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Siapa di sini anak-anak Tuhan? Aku. Saya juga. Wah, kalau Tuhan Yesus itu adalah Raja, berarti anak-anak Raja siapa nih? Aku, kamu, kita semua, Tante. Betul banget. Adik-adik yang di rumah juga anak-anak Raja. Kita semua adalah anak raja. Betul. Nah, sebagai anak-anak Raja, anak-anak Tuhan, tentunya kita mau selalu TAAT. Apa tuh? Taat, Tante Betul. Anggun. Taat ya adik-adik. Sama siapa sih taatnya? Sama Sama Tuhan Tuhan Yesus. Nah, tapi terkadang kita masih suka lupa nih melakukan firman Tuhan. Wah, coba yuk kita ingat-ingat perbuatan apa saja yang sudah kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Perbuatan apa saja yang sudah kita lakukan yang membuat hati Tuhan Yesus sedih. Iya Om. Nah sekarang kita mau berdoa, kita mau minta ampun pada Tuhan Yesus atas dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Karena kita tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Iya. Yuk, Om Julius mau bantu kita berdoa ya? Oke. Adik-adik, mari kita satuin dalam doa untuk mengakui kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat dan kasih karunia-Mu yang hari lepas hari boleh kami nikmati. Ya Tuhan, pada kesempatan kami ini juga kami mau mengakui apa yang telah kami lakukan, perbuatan-perbuatan yang kami lakukan yang membuat Engkau sedih ya Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun. Kami berjanji untuk menjadi anak-Mu yang taat dan kami tidak akan mengulanginya kembali. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita semua. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima pengampunan, kita harus selalu taat dan memuliakan Tuhan ya Om sama Tante ya. Betul Tante. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang kita sembah. Ayo kita mau menaikkan pujian, ya harus makin bertambah. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya.
makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Tante Desi, Tante Anggun, Ya Om. Tante Melva itu kok nggak balik-balik ya? Kira-kira kemana ya Tante Melva ya? Mana ya? Mana Tadi ya? katanya cuma sebentar ya, Om. Iya, tadi kan katanya Tante Melva mau lihat apa yang terjadi di sana. Nah, tapi sampai sekarang kok belum kembali ya? Kemana ya? Mana ya? Mana ya Tante Melva? Tante Om, itu Tante Melva. Tante Melva. Tante dan Om, Ya. ada cerita seru nih. Iya, yang tadi itu. Tapi sebelum aku cerita, kita nyanyi dulu yuk. Lagunya Tuhan siram lagi. Oke. Tuhan siram lagi firman-Nya di hati, semakin tinggi dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman-Nya di hati semakin tinggi, dan aku tahu aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi, dan aku tahu aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, 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 setiap hari. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita satukan hati kita, pikiran kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa adik-adik, mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami ini. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan, pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan kami juga dimampukan agar dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati juga Tuhan Tante Melva yang akan menyampaikan firman Tuhan agar dapat menyampaikannya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Mari kita buka Alkitab kita dari Markus 1 ayat 1 sampai 11. Markus 1 ayat 1 sampai 11.
Kali ini adik-adik kita bisa mendengarkan juga melalui pembacaan Alkitab secara audio, tetapi adik-adik juga ikut membacanya bersama-sama ya. Kita dengarkan pembacaan Alkitabnya. Kitab Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. "Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Adik-adik, Yohanes Pembaptis adalah seorang utusan Tuhan yang diberi tugas untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus untuk memulai pelayanannya. Ayo adik-adik, masih ingat nggak siapa itu Yohanes Pembaptis? Masih ingat? Yohanes Pembaptis adalah anak dari Imam Zakaria dan juga Elisabet. Adik-adik ingat nggak waktu itu bahwa Yohanes dipilih Tuhan sebagai salah satu dari rancangan Tuhan untuk membuka atau mempersiapkan jalan bagi pelayanan Yesus. Nah, adik-adik, ceritanya nih, Yohanes sudah dewasa adik-adik, dan dia diberi tugas untuk mempersiapkan jalan bagi pelayanan Yesus. Seperti firman Tuhan yang tadi kita baca adik-adik, kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu tinggalnya di mana? Iya, di padang gurun. Makanannya apa tadi adik-adik? Makanannya belalang dan juga madu hutan. Dia juga memakai jubah bulu unta dan juga ikat pinggang dari kulit adik-adik. Nah, Yohanes ini memberitakan tentang baptisan pertobatan. Yohanes berseru-seru, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Wah, adik-adik, apa ya artinya? Yohanes itu adik-adik berseru-seru kepada orang banyak, mengajak supaya mereka datang kepada Yesus. Yesus itu adik-adik tahu nggak? Yesus adalah anak Allah. Jadi Yohanes berseru-seru agar semua orang datang kepada Yesus, karena hanya Yesus anak Allah lah yang bisa atau sanggup mengampuni dosa-dosa manusia. Hanya Yesus anak Allah yang akan menyelamatkan manusia dari segala hukuman dosa. Banyak orang adik-adik yang datang kepada Yohanes. Mereka itu adik-adik datang, kemudian mereka juga mengaku bahwa mereka adalah manusia yang berdosa. Mulai dari
Yudea sampai Yerusalem adik-adik. Mereka pada berdatangan banyak sekali adik-adik. Dan mereka percaya adik-adik bahwa Yesus anak Allah itu yang akan menyelamatkan mereka dan akan mengampuni dosa-dosa mereka. Mereka mau bertobat adik-adik, mau berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan juga mau berubah melakukan hal yang baik, hal yang benar, seturut dengan kehendak Tuhan, dan mau mengenal Yesus. Mereka pun mau adik-adik memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Yohanes membaptis mereka di Sungai Yordan. Adik-adik, baptisan Yohanes ini adalah baptisan pertobatan. Tapi Yohanes bilang akan ada Ia yang datang yang lebih berkuasa untuk membaptis orang-orang dengan Roh Kudus adik-adik. Wah, siapa ya maksud dari Yohanes Ia itu? Adik-adik tahu nggak siapa yang dimaksud oleh Yohanes dengan kata-kata Ia? Betul adik-adik, Ia itu adalah Yesus adik-adik. Dan saatnya tiba adik-adik. Yesus orang Nazaret datang dari Galilea ke Sungai Yordan adik-adik. Dan meminta agar Yohanes juga membaptis Yesus. Wah, kok Yesus minta dibaptis Yohanes? Yohanes merasa tidak layak adik-adik untuk membaptis Yesus. Karena Yohanes juga manusia yang berdosa, bahkan membuka tali kasut Yesus saja dia merasa tidak layak adik-adik. Karena Yesus itu apa adik-adik? Berkuasa, hebat, anak Allah yang luar biasa. Kok sekarang Yesus minta dibaptis oleh Yohanes? Tapi adik-adik, Yohanes taat untuk menggenapi rencana Tuhan. Baptisan Yohanes kepada Yesus bukan baptisan pertobatan, karena Yesus tidak berdosa, tapi untuk menggenapi rancangan Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, sekaligus juga memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah kepada semua umat bahwa Yesus itu adalah Mesias dan Juru Selamat. Yohanes pun membaptis Yesus di Sungai Yordan adik-adik. Dan apa yang terjadi? Wah, langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun atas Yesus dan terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Wah, adik-adik, luar biasa peristiwa di Sungai Yordan. Yesus anak Allah dibaptis oleh Yohanes yang lebih dikenal dengan Yohanes Pembaptis. Suara yang mengatakan, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan, artinya adalah hanya anak Allah yaitu Yesus satu-satunya yang bisa mengampuni dan menyelamatkan manusia berdosa. Adik-adik, kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Kita tidak layak adik-adik masuk dalam kerajaan surga. Tapi Tuhan, Yesus, anak Allah, melayakkan kita semua masuk dalam kerajaan surga. Kita percaya Yesus anak Allah adalah juru selamat kita adik-adik. Dan melalui pertobatan kita menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bersyukur adik-adik, Tuhan Yesus datang dan Dia menjadi juru selamat kita, dan kita puji, kita muliakan Tuhan Yesus melalui puji-pujian adik-adik seperti tadi waktu ibadah. Terus apa lagi ya? Kita juga adik-adik bertobat. Jangan lagi melakukan perbuatan yang membuat Tuhan Yesus sedih. Contohnya nih, adik-adik rajin beribadah di sekolah minggu setiap minggu. Walaupun online, adik-adik tetap beribadah. Kemudian rajin baca Alkitab, mendengarkan renungan Shema atau membaca
Renungan Start. Dan kita juga mau terus mengasihi Tuhan Yesus dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan satu lagi adik-adik, kita ceritakan tentang Tuhan Yesus. Kita ajak semua orang supaya mereka juga menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, adik-adik, yuk kita buka ayat hafalan kita dari Markus 1 ayat 11. Adik-adik sudah buka Markus 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku terkasih, kepadamulah aku berkenan." Sekali lagi, Markus 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku terkasih, kepadamulah aku berkenan." Ingat ya adik-adik, hanya Yesus yang berkenan di hadapan Allah, karena Yesus anak Allah yang menyelamatkan kita dan melayakkan kita masuk dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Yesus adalah anak Allah yang Engkau utus ke dunia ini untuk menyelamatkan kami sebagai juru selamat kami yang mengampuni segala dosa-dosa kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengenal Tuhan lebih dekat lagi dengan kami rajin membaca Alkitab, agar kami juga tahu perintah-perintah Tuhan, janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami mau taat melakukannya. Kami mau terus menjadikan Tuhan sebagai juru selamat kami, satu-satunya yang mengampuni kami dari dosa, dan kami juga mau Tuhan Yesus menjadi sahabat kami dan ajar kami untuk setia kepada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami di dalam nama Kristus Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, firman Tuhan hari ini luar biasa ya adik-adik. Ternyata Yesus anak Maria dan Yusuf adalah anak Allah, Om, Tante. Iya. Yesus adalah Tuhan yang mulia, Raja segala raja. Tuh. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu Dialah Raja. Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Dialah Raja. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan uang persembahan kita. Kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan yang selalu berlimpah buat kita semua. Nah, adik-adik, uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya. Dan kita akan menaikkan pujian kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di
Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa untuk doa persembahan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami memberikan sebagian kecil dari berkat yang Kau berikan itu. Kiranya Engkau berkati persembahan yang kami berikan ini untuk perkembangan gereja, juga untuk kerajaan-Mu agar lebih berkembang lagi di bumi ya Tuhan. Kiranya berkati juga gereja yang akan memanfaatkan persembahan ini untuk semua kepentingan gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah menyanyikan lagu Dialah Raja, medley dengan lagu Haleluya, Puji Tuhan. Nah, lalu direkam. Hasil rekamannya dikirimkan ke WA Group, WhatsApp Group kelas. Betul Tante, WhatsApp Group kelas adik-adik ya. Semangat adik-adik mengerjakan aktivitasnya. Iya dong, semangat. Semangat. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, Om Julius mau kasih pengumuman. Ya. Apa itu Om? Kasih tahu nggak ya Tanya? Kasih tahu dong. Ya adik-adik, minggu depan tanggal 14 Januari 2024 kita beribadah kembali secara onsite. Yeay, kita ketemuan lagi. Nah jadi adik-adik harus Datang ke sekolah minggu. jam 8. pagi ya. Iya. Ibadah online-nya sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan Minggu depan adik-adik ya. Adik-adik, mari kita tutup ibadah pagi ini dengan berdoa. Terus percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua orang-orang berdosa. Tidak hanya tante dan om ya, papa, mama, adik-adik dan kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bersuka cita Tuhan. Kami memuji Tuhan bersama-sama Tuhan walaupun secara online Tuhan. Tuhan, kami sungguh merasakan Engkau hadir dalam hati kami. Engkau Tuhan yang memberkati kami, Papa dan Mama, kakak dan adik kami ya Tuhan. Tuhan Yesus pimpin kami, ajar kami ya Tuhan untuk selalu mau percaya, untuk mau taat kepadamu Tuhan. Dan kami mau Tuhan memuliakan Engkau Tuhan dalam setiap perilaku kami, dalam setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tante, tadi itu suara apa? Wah, suara apa itu ya? Tante Melvanya mana? Dia kemana ya? Yuk kita cari Tante Melva yuk. Kita cari Tante Melva yuk. Yuk. Ayo. Ayo.